ilmu kita. Tergantung seberapa hebat ilmu kita. Itu kekuatan pengingat. Pengingat itu kekuatan burhan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diingatkan saat digoda. Apa yang menyelamatkannya? Burhan, ilmu yang mengingatkannya. Dan hakikat kekuatan burhan itu ada pada kekuatan keikhlasan. Di ayat yang lain Allah jelaskan, wa kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji, dari zina. Apa sebabnya? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Itu kekuatan. Memiliki kekuatan keikhlasan. Memiliki kekuatan ilmu. Memiliki kekuatan tauhid. Yang seluruhnya terkumpul di dalam. Dan apa yang terkumpul di dalam ini berupa kekuatan ilmu, kekuatan keikhlasan, kekuatan burhan, kekuatan hujjah. Inilah yang dikenal dengan nama takwa. Takwa inilah yang menjadi target utama, maksud utama semua ibadah. Apalagi puasa Ramadan, Al-Quran. Ramadan dalam seluruh kehebatannya akan mengarah kepada kedahsyatan ketakwaan. Dan ketakwaan itu apa yang terkumpul di dalam. Nabi SAW bersabda, At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi isyaratkan di dalam. Takwa inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada kalian daging-daging kurban itu. Tidak sampai pula darah-darahnya. Terus yang sampai kepada Allah apa? Takwa kalian. Apa yang mendasari? Jadi ini pengingat, ini kekuatan. Dengan ini kita berjalan. Dan itu juga hasilnya. Yang akhirnya di akhirat, apa yang akan kita peroleh? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu yang menjadi wasiat terakhir? Ayat yang menjadi wasiat terakhir itu diawali dengan 2 ayat. Ayat pertama menjelaskan 5 wasiat. Ditutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan 4 wasiat. Ditutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Dan ayat yang ketiga yang kita baca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kita ambil akhirnya sehubungan dengan bagaimana ilmu itu menjadi pengingat. Di ayat pertama dari kumpulan 3 ayat 10 wasiat ini Allah tutup dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun. Ta'qilin itu apa? Memahami. Dari asal akal. Akal artinya simpul. Iqil. Ikat, simpul. Jadi Allah inginkan ilmu itu terakali. Maksudnya apa? Terpahami, tersimpul di dalam. Kalau ini ada, lanjutkan. La'allakum dzalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun.
Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadakkarun, tersadarkan, teringat. Ini proses selanjutnya ilmu. Ada ilmu yang terpahami, terhafal sudah. Itu perlu proses. Kalau ini semakin hebat, maka ilmu itu tadakkarun, jadi pengingat. Jadi pengingat. Hanya tidak semua yang teringatkan dengan ilmunya, melaksanakan ilmunya. Tingkatkan lagi ilmunya, sehingga semakin hebat menjadi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian, supaya kalian tattaqun, bertakwa. Ilmunya jadi penyelamat sudah. Ilmunya jadi benteng penyelamat sudah. Sebab ilmunya menuntun dia melakukan, selamat. Ilmunya menuntun dia meninggalkan, bahaya, selamat. Itu tattaqun namanya. Seperti inilah berilmu. Ta'khilun, pahami, hafal, mengerti, ikat di dalam hati. Yang ini jamaah perlu proses. Mendengar, dihafal, dimurajaah, dihafal, dipahami, terus sampai terikat. Tidak semua yang kita pahami pertama langsung terikat. Tidak semua yang dihafal awalnya langsung terhafal terus. Yang diinginkan bagaimana terikat. Jadi proses pertama saja perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Terus tingkatkan menjadi apa? Ilmu yang menjadi pengingat sudah. Selanjutnya tingkatkan ilmu yang menjadi penyelamat. Itu wa'id. Itu penasihat muslim. Itu penasihat muslim dalam jalannya di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang seperti inilah jamaah yang merupakan kekuatan keimanan. Iman itu apa? Ilmu benar, teryakini, kokoh, tertanam, hebat, tidak tergoncang, tidak ragu. Itu iman. Dan kekuatan imanlah yang menjadi penentu persaudaraan. Masuk ke materi penutup. Persaudaraan itu ukuran keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Coba lihat. Hilangkan innama. Coba hilangkan innama. Bunyinya al-mu'minuna ikhwah. Apa artinya? Al-mu'minun, orang-orang yang betul-betul beriman, ikhwatun, adalah orang yang bersaudara. Ini sudah apa? Sudah merupakan ilmu pasti. Ilmu terang, ilmu jelas. Bahwa keimanan pasti mengharuskan apa? Persaudaraan. Sudah menjadi ilmu jelas bahwa persaudaraan yang diinginkan adalah karena dasar keimanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak beritakan seperti itu. Allah tambah innama. Untuk apa? Innama. Kalau inna saja, tidak ada ma. Taukid, menguatkan. Sungguh. Orang-orang beriman, betul-betul bersaudara. Tapi kalau ada ma ini apa? Kalau ilmu nahwunya, ma ini apa? Hah? Kafah. Ma yang membuat inna tidak bisa menasab, tidak bisa merafa. Sebab apa? Ma
sudah mencukupinya, membatasinya. Hebat ini mah. Dari situ lahir fungsi inna menguatkan, tetapi memasukkan makna tambahan, pengkhususan. Sehingga maknanya, tidaklah orang-orang beriman itu kecuali pasti bersaudara. Dan itulah yang Allah beritakan kepada kita. Sehingga memahamkan kepada kita, keimanan pasti melahirkan persaudaraan. Persaudaraan harus di atas keimanan. Dan melahirkan bahwa itu pasti. Bahkan memastikan tidak ada hakikat persaudaraan kecuali karena keimanan. Dan persaudaraan yang merupakan hasil keimanan ini adalah alamat dahsyat iman. Sampai-sampai dibatasi. Innamal mu'minunya. Tidaklah orang-orang beriman kecuali pasti bersaudara. Siapa al-mu'minun di sini? Al-mu'minun kata sifat. Pakai alif lam. Kaidahnya kata sifat kalau masuk pada kata sifat maka melahirkan makna apa? Jins, keumuman. Sehingga keimanan apapun pasti melahirkan persaudaraan. Iman itulah yang dikenal dengan bahasa hebat sekarang dengan nama manhaj. Hebat manhajnya, hebat imannya. Itu begitu maknanya. Kuat imannya, kuat manhajnya. Sementara ayat memastikan, bahkan membatasi, memfokuskan, menghanyakan keimanan, kekuatan manhaj, pasti melahirkan persaudaraan. Ini rambu besar dalam beragama, rambu besar dalam beriman, rambu besar dalam bermanhaj. Kekuatannya ada pada apa? Persaudaraan. La tadkhulul jannah hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian apa? Saling mencintai. Itu syarat itu. Karena itu mengherankan kalau semakin belajar, katanya semakin kuat manhajnya, tapi justru semakin tidak mau untuk mewujudkan ukhuwah. Padahal ukhuwah dalam keimanan, ukhuwah dalam beragama, itu apa? Manhaj dari manhaj terdahsyat. Kitab manhaj, kitab akidah, al-aqidah al-wasitiyah. Al-aqidah al-wasitiyah. Apa akhirnya? Ajakan persaudaraan. Itu kandungan kitab akidah itu. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Agama kita dari awal sampai akhir adalah agama persaudaraan, kesatuan di atas iman. Lihat pembahasan as-sirat al-mustaqim. Berapa jalannya? Berapa jalan yang lurus itu? Satu. Bahkan semua Nabi dan Rasul bersama umat yang mengikutinya, bersama dengan jalannya Nabi Muhammad SAW dan umat yang mengikutinya, itu satu jalannya. Lihat kuatnya persatuan. Sebab di atas satu jalan. Satu yang disembah. Satu ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan. Dan itu perkara yang harus diimani. Itu sudah menyatukan. Awal keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat apa? Kalimat apa itu? Kalimat perpecahan. Kalimat perpecahan atau kalimat persatuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Apa kalimatin sawa? La ilaha illallah. Apa makna kalimatin sawa? Kalimat adil. Satu. Sama antara kami dan kalian. Bahkan ahli kitab, Yahudi dan Nasara, bisa satu dengan kaum muslimin kalau terima kalimat ini. La ilaha illallah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Itu kalimat keislaman terurai dalam 3 kalimat itu. Jadi la ilaha illallah, awal Islam sendiri mengharuskan apa? Untuk bersatu, untuk menyatu. Di atas apa? Di atas la ilaha illallah. Bukan di atas karena satu guru, di atas karena satu yayasan, di atas karena satu pesantren. Itu persatuan sampingan, sambilan. Itu persatuan menyatu, bekerja sama, sekedar sarana. Bukan hakikat persatuan dalam innamal mu'minuna ikhwah. Harus di atas persaudaraan itu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Woi, luar biasa itu. Itu kalimat yang menyatukan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang menyatukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, apapun pelanggarannya, harus satu di atas itu. Dan kapan ada perselisihan, ada cekcot, ada keretakan, pasti sebabnya ada cacat pada 2 syahadat ini. Pasti itu. Ada cacat di sini. Cacat pada asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga apa? Bukan Allah lagi yang paling dia cintai, orang lain. Bukan Allah lagi yang paling ditakuti. Takutnya sama orang lain, akhirnya dia mengelompok. Kenapa kau tidak mengaji di sana? Nanti saya ditahdir. Orang yang ditakuti. Padahal walaupun dia sudah tahu betul, di sana juga sama, di sana juga kebaikan, di sana bahkan mungkin di sana dia rasakan makna tauhid yang sebenarnya. Tapi nanti saya itu apa? Cacat la ilaha illallah. Yang mentahdir juga. Kenapa mentahdir? Saingan. Iya, nanti kalah, saya ini senior. Masa saya kalah sama junior? Nanti, tidak laku nanti saya dan seterusnya. Rusak la ilaha illallah. Kenapa mentahdir? Kalau power, lebih banyak yang suka di sana. Sebelum berkembang, saya tahdir saja. Banyak hal kembali di situ. Hal-hal lain tambahan-tambahan. Tidak ada satupun cacat, pelanggaran, bahkan bencana besar, bencana kecil, lepas dari cacat pada la ilaha illallah. Cacat pada syahadat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu jamaah, kepentingan dan kesibukan pertama adalah belajar. Terus fokus untuk mempelajari agama Allah. Terus fokus untuk memperhebat la ilaha illallah. Coba cermati. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Sampai akhir ayat. Ayat ini subhanallah. Ini ayat hafalan pertama saya. Thalathatul Usul. Kitab pertama yang saya hafal Thalathatul Usul. Yang lainnya berat. Ini nih, Thalathatul Usul. Ini hafalan. Kan dalil pertama wal asr.
Setelah itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini hafalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awal belajar Thalathatul Usul ini dia. Ternyata ini jamaah adalah ayat jalan keluar semua permasalahan. Ayat ini ditempatkan di Thalathatul Usul untuk apa? Mendalili babnya Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum beramal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pendalilannya mana? Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Di sini Allah memulai perintah berilmu. Baru menyusul apa? Perintah beristighfar. Istighfar itu ucapan dan amalan. Kalau Allah mulai dari perintah berilmu, maka mulailah juga berilmu. Baru kemudian berucap dan beramal, beristighfar. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u kama bada Allahu bih. Mulailah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Ayo lihat ayat ini. Fa'lam, ilmuilah. Siapa yang diperintah berilmu? Siapa yang diwajibkan berilmu di sini? Konteksnya dulu. Siapa yang disuruh berilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh berilmu, padahal Nabi orang yang paling berilmu sudah. Artinya apa? Ilmu dan terus menuntut ilmu tidak ada habisnya. Kalau Nabi saja terus harus menambah ilmu, maka lebih wajib lagi kita. Terus Nabi disuruh berilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwa tak ada yang berhak untuk disembah, tak ada yang paling dicintai, tak ada yang paling diharapkan, tak ada yang paling ditakuti, tak ada yang diserahkan padanya ibadah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya jamaah, ketika turun perintah ini, Nabi sudah ilmui tidak? Nabi sudah ilmui tidak? Bahkan ilmunya Nabi, ilmu terdahsyat, terhebat, terdalam, terluas, tertinggi, termulia terhadap la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah turunkan ayat, wajibkan lagi Nabi ilmui. Berarti kita apa? Wajibnya ribuan kali lagi. Kenapa harus terus mengilmui la ilaha illallah? Itu tadi, permasalahan tadi. Banyak cacat. Cacat terhadap la ilaha illallah. Sebab orang belajar tauhid, belajar makna la ilaha illallah di awalnya saja. Kemudian tinggalkan. Saya sudah selesai itu kitab itu. Bosan sudah. Padahal selesai juga, belum terpahami. Ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tidak ada habisnya. Terus menerus harus kita tambah. Ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu yang paling syaitan bersama tentaranya inginkan supaya kita lupa. Inginkan supaya kita lupa. Yang sudah dipelajari saja, kita lupa. Makanya terus ilmui lagi, supaya ingat lagi. Yang diingat saja masih kurang, terus lagi ilmui, bertambah. Yang bertambah saja masih kurang, terus lagi ilmui. Kita terus memerlukan itu. Lagi pula jamaah, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berada pada apa? Pada la ilaha illallah. Coba lihat, kita pahami. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Apa yang pertama? Syahadati Allah ilaha illallah. Berarti awal Islam, awal iman, awal agama kita. La ilaha illallah. Ternyata Nabi SAW di hadits yang lain mengatakan,
Al-iman bid'ah wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, yang tertingginya apa? Qaulu la ilaha illallah. Ayo coba pahami. Ini yang paling dasar. Ternyata itu juga yang tertingginya. Berarti apa? Apa artinya? Hakikat agama dari awal adalah la ilaha illallah. Semua ibadah, semua syariat itu perwujudan dari apa? La ilaha illallah. Bertambah salatnya, bertambah la ilaha illallahnya. Makanya la ilaha illallah jadi ukuran. Kalau ini terpahami maka apa? Semakin paham ilmu tentang la ilaha illallah terus menerus, tidak boleh tidak. Dan inilah jamaah yang menjadi sebab banyak keretakan. Sebab orang memahami la ilaha illallah kurang tepat, kurang merasa cukup dan seterusnya. Apalagi kalau justru menggunakan ilmu tentang la ilaha illallah justru untuk berpecah. Di satu sisi jamaah, memang la ilaha illallah itu kalimat memecah. Memecah apa? Memecah kesyirikan. Sebab la ilaha berarti apa? Harus berlepas, harus pecah, harus jauh, harus berlepas dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus berlepas dari kesyirikan dan orang-orangnya. Berarti pecah. Itu la ilaha illallah. Tapi terhadap orang yang menerima la ilaha illallah, dia kalimat persaudaraan yang teramat indah, teramat kuat, yang menjadi syarat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo lihat lanjutannya. Lanjutannya lebih hebat lagi, lebih jelas lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu apa? Wastaghfir. Minta ampunlah. Kenapa disuruh beristighfar? Lihat. Kemanapun arah ilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti arahnya istighfar. Itu pasti. Semakin paham tauhid, orang akan semakin pandai melihat cacat dan kekurangannya. Sehingga lahir apa? Astaghfirullah. Semakin dalam tauhidnya, semakin banyak cacat dan kekurangan dalam dirinya dia lihat. Dan semakin lahir kecintaan terhadap diri untuk diselamatkan. Dan semakin yakin bahwa cacat dan dosa ini pasti menghancurkan. Dan semakin yakin bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Karena itu apa? Lahir istighfar. Minta perlindungan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin berla ilaha illallah. Penggambarannya seperti ini. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan, la ilaha illallah, tauhid itu seperti kain yang paling putih. Cermin yang paling bening. Sesuatu yang paling jernih. Sesuatu yang paling bersih. Itu tauhid. Kalau sesuatu yang paling putih, sedikit noda terlihat tidak? Terlihat. Cermin yang paling bening. Cermin yang paling bening jamaah. Ini yang ini sekarang ini. Kita tidak tahu berapa banyak debu ini. Tapi bisa terlihat di cermin yang paling. Terlihat dia. Hinggap di situ. Ini debunya nih. Terlihat itu. Cermin baru sekali. Itu debu setitik. Tidak terlihat oleh mata. Itu terlihat. Nampak di situ. Seperti itu tauhid. Ketika tauhid benar. Mulai nampak putih. Semakin benar semakin putih. Semakin putih. Sehingga apa? Sedikit cacat. Pasti terlihat. Apalagi besar. Makanya mengherankan. Katanya belajar tauhid, belajar la ilaha illallah. Kenapa? Hanya pandai melihat cacatnya orang.
Tidak pandai melihat cacat pada dirinya. Ayo ikhwah, ini ilmu bukan untuk orang lain, untuk kita dulu. Sebab itu sifat dari la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, diri dulu, baru walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad SAW yang sudah dahsyat luar biasa ilmunya di atas la ilaha illallah, ilmu lagi. Kemudian istighfar. Hingga lahir istighfarnya Nabi, istighfar terdahsyat. Sampai Nabi beristighfar bukan lagi karena dosa, tapi karena mampu melihat bagaimanapun dahsyatnya amalan, ternyata apa? Kurang dan kurang. Cacat dan cacat. Tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa? Kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana lahir astaghfirullah. Semakin bertauhid, orang akan semakin beristighfar. Berarti apa? Kalau orang semakin beristighfar, melihat dirinya ada permasalahan, yang dia fikirkan apa? Astaghfirullah, salah saya ini, cacat saya ini, kekurangannya saya ini. Itu akan tenang itu. Yang banyak membuat masalah ketika terjadi gesekan, fitnah dan goncangan, orang tidak melihat cacat pada dirinya. Yang dia lihat si anu itu, dia lihat bahkan jamaah, lihat kekuatan tauhid, kita jelas-jelas didolimi, kita jelas-jelas menang, kita jelas-jelas benar, dan yang di sana jelas-jelas keliru, mendolimi kita. Tapi cara berfikir yang benar adalah kembalikan kepada diri dulu. Kenapa orang mendolimi saya? Pasti ada cacat, kekurangan saya. Astaghfirullah. Jangan fikirkan kedolimannya orang kepada kita. Itu ilmu penting dalam kaidah fis sabr. Mau bersabar menghadapi gangguan orang secara sengaja, maka miliki 20 ilmu dalam kaidah fis sabr Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Satu dari 20, yang kedua itu tadi. Apapun yang menimpa, dia kembalikan kepada dirinya. Pasti dosa saya. Mungkin dosa saya sehari yang lalu, 10 hari yang lalu, sebulan yang lalu. Yang jelas jamaah, di antara ulama ketika ternaknya, tanamannya, ada apa-apa, ada cacat, dia katakan apa? Ini dosa saya 40 tahun yang lalu. Tetap dia ingat itu, bahaya dosa. Itu kekuatan tauhid, mendamaikan, menyatukan, menenangkan. Kalau tauhid semakin hebat, tauhid semakin jernih, semakin mampu melihat cacat, semakin mampu, semakin memberi kekuatan kepada diri untuk berlepas dari dosa, dan semakin yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dia pun beristighfar. Kalau semakin bertambah lagi tauhidnya, maka akan semakin kemampuan mampu melihat cacatnya orang lain, kekeliruannya orang lain. Semakin dahsyat tauhidnya, semakin lahir apa? Kekuatan besar, kecintaan besar, sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat persaudaraan. Dia tidak inginkan saudaranya terjerumus dalam dosa. Akhirnya dia lakukan apa? Melakukan upaya supaya selamanya berada dalam penyakit itu. Maka dia berupaya bagaimana penyakit saudaranya lenyap. Dia mintakan ampunan. Dia ingatkan saudaranya. Dia beri peringatan saudaranya supaya terhindar dari hal itu. Itulah al-amru bil ma'ruf yang benar. Dasarnya apa? La ilaha illallah. Kalau yang banyak sekarang, bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah cari kesalahannya supaya kita jatuhkan. Supaya yang bersalah, tambah bersalah. Supaya yang bersalah, akhirnya berpikiran, ya sudah kalau begitu, saya tambah salah saja. Harusnya kata Nabi apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu. Lihat. Tolong saudaramu. Kalimat persaudaraan. Tolong saudaramu. Zaliman dalam keadaan berbuat zalim. Aw mazluma. Atau dalam keadaan didolimi.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau didolimi, ya jelas kita tolong. Tapi berbuat dolim bagaimana caranya kita menolong? Kata Nabi, tamna'hu an zulmi, cegah dia dari kezalimannya. Minta kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah ampuni, ajak dia, ingatkan dia, cegah dia, tarik supaya kembali. Ayo, berarti jelas. Kekuatan beragama itu kekuatan persaudaraan. Karena kekuatan persaudaraan ada pada kekuatan iman. Kalau kita kerucutkan, kekuatan semua ini kembali pada kekuatan tauhid. Kembali kepada kekuatan syahadat. Jelas. Makanya kalau orang bahas ini saja, itu sudah nampak jelas kenapa banyak gesekan di tubuh kaum muslimin. Sebab itu yang paling tidak diinginkan oleh syaitan, kaum muslimin bersatu. Di tubuh ahli sunnah, sebab itu yang paling dan paling lagi tidak diinginkan untuk satu. Jalan keluarnya jamaah, sadarilah bahaya. Kembalilah kepada agama yang sebenarnya. Kepada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun solat, subhanallah, terang sejelas-jelasnya, ajaran persatuan tak tertandingi. Cukup solat berjamaah saja satu masjid, langsung itu. Itu kita tidak tahu, langsung bersaudara itu. Orang saling membenci, saling memusuhi, tapi sama masjid berjamaah itu tidak bisa itu digambarkan. Ada ikatan kuat. Apalagi kalau dia jujur dalam solatnya. Ayo kalau dia jujur dalam solatnya. Saat dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa, setiap dibaca Allah bilang apa? Walil abdi mas'al. Untuk hamba apa yang dia minta, pasti diterima ini doa. Setiap kita baca ihdina, pasti Allah terima. Apa artinya ihdina? Beri hidayah. Siapa? Kami. Siapa kami? Siapa kami? Itu minimal yang musuhnya, yang mendolimi dia. Bahkan, ayo, ada ikut sholat bersamaan. Ihdina, beri kami hidayah. Ayo diikutkan tidak? Harus ikutkan. Lihat bagaimana sholat mengajar bersaudara. Mengajar bersaudara. Apalagi ihdina di situ, bukan hanya untuk yang hadir sholat. Semua yang di luar masjid juga. Kaum muslimin dan muslimat semuanya. Bukan hanya yang ada di Gorontalo. Yang di Sulawesi. Seluruh di Indonesia. Seluruh dunia. Ihdina, beri kami ya Allah hidayah. Ayo. Tahiyat. At-tahiyatu lillahi. Setelah tahiyat pujian kepada Allah. Salam, rahmat, berkah untuk Nabi. Terus. Assalamu alayya wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kasih keselamatan alayya untuk saya. Dan kepada siapa? Ibadillahi sholihin. Hamba-hamba Allah yang soleh. Ini Nabi yang langsung tafsirkan. Nabi yang langsung jelaskan. Kalau orang baca ini berarti apa? Masuk semua orang soleh. Selama masih Islam berarti masih ada solehnya. Walaupun ahli bidah. Berarti masih ada solehnya. Berarti masih ada dalam doa itu. Pelaku syirik selama masih Islam. Belum syirik akbar. Nifak selama pembunuh dan seterusnya. Selama masih Islam. Masih masuk di situ. Kita minta selamat.
Masih ada hak persaudaraan. Lihat bagaimana Islam mengajak untuk, ini contoh. Iya, awal dan akhir. Dan dalam solat, subhanallah, solat itu sekedar dilihat saja, persaudaraan. Kalau zakat, di mana persaudaraannya? Wah, jelas-jelas itu. Sebab itu memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa, ayo, nilai persaudaraan saat berpuasa. Siapa yang sebutkan? Di mana nilai persaudaraan saat berpuasa? Memberi makan, berpuasa. Memberi makan beda, berpuasa beda. Sekarang berpuasa dulu. Saat berpuasa, apa yang kita rasakan? Kan menahan. Menahan apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ini. Antum makan rasakan apa? Lapar. Itu ilmu besar. Untuk apa? Untuk melihat saudara kita yang kelaparan. Oh begini ini. Itu langsung itu. Wih, kasihannya ternyata si anu. Menderitanya ternyata si anu itu. Gimana sudah mereka? Lihat yang di sini, yang di negara lain, yang dia, subhanallah, tidak bisa dibayangkan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, ketakutan, tidak ada listrik, tidak ada ini dan seterusnya. Kita bisa rasakan itu. Itu dari mana muncul itu? Saat berpuasa. Kalau haji, oh, itu orang kafir saja lihat persaudaraan. Lihat pakaiannya sama, tempatnya sama. Tidak dibedakan di situ, tidak bisa dibedakan. Mana presiden? Mana tukang becak? Tidak bisa dibedakan. Sama semuanya. Pakaian putih. Wukuf di Arafah. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakannya kecuali satu, takwa. Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Persaudaraan yang sangat hebat. Jadi Islam belum lagi rukun imannya. Kalau rukun imannya jamaah subhanallah, disitulah hakikat persaudaraan. Ihsannya, dahsyatnya persaudaraan dalam ihsan. Ada orang yang bersaudara, nilainya Islam. Tapi ada orang yang bersaudaranya, nilainya iman. Tapi lebih dahsyat lagi, dia bersaudara, nilainya ihsan. Itu yang kita inginkan. Ini semua jamaah hanya terwujud ketika pangkalnya tertanam kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semakin kuat ini, semakin kuat di atasnya. Semakin kuat ini, semakin dahsyat di atasnya. Terakhir. Ingin memperhebat persaudaraan, maka ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mudah, sangat praktis. Setelah Nabi memberi ilmu, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Maka Nabi memberi ilmu. Inginkah saya tuntun kepada kalian sesuatu? Kapan kalian lakukan? Pasti kalian saling mencintai. Berarti pasti masuk surga. Apa itu? Afsus salam bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jamaah, tidak semua salam itu salam persaudaraan. Banyak-banyak salam kita, salam tegur sapa. Bukan karena persaudaraan. Tegur sapa. Iya. Sebahagian orang salamnya, salam pembukaan resmi. Karena acara resmi, itu salam acara resmi. Selain Islam juga pakai salam. Itu sudah.
Selain Islam pakai salam juga. Bukan salam itu yang diinginkan jamaah. Apalagi salam, hanya untuk orang yang dikenal. Itu salam tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, orang hanya memberi salam sama orang yang dia kenal. Ada lebih kiamat lagi dari kiamat. Jelas-jelas dia kenal orang itu, dia tidak salami juga. Itu lebih kiamat, sudah ada kiamat. Hanya karena apa? Oh, itu sudah ditahdir. Apa tahdirnya? Wallahu a'lam. Tidak tahu juga. Banyak-banyak yang disiksa di alam kubur yang beramal, bersikap tanpa ilmu, ikut-ikutan. Dan salah satu sebab bencana, musibah menimpa kaum muslimin, kalau orang apa? Beragama seperti orang yang memegang ekor sapi. Beragama ikut-ikutan. Tidak di atas ilmu. Ayo, salam jamaah kalau diterapkan, subhanallah. Apa artinya assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum? Keselamatan? Atas kalian. Salah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kalian. Salah. 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 Ayo. Lihat, assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum itu doa memanggil assalam. Wahai assalam yang maha selamat, kasih keselamatan kepada saudaraku. Kita pun semoga assalam memberi keselamatan kepada kalian. Kita memanggil nama Allah jemaah. Habis salat kita bisa ngapa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah assalam dan darimulah segala keselamatan. Di atas ilmu inilah kita bilang assalamu alaikum. Sekarang kalau sudah tahu artinya, kekeliruan kita yang paling banyak adalah kita tidak jujur menginginkan selamat. Kita bilang assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu dari assalam, tapi di dalam hati tidak. Assalamualaikum, tapi dalam hati semoga celaka. Sebab lagi bermusuhan. Salah besar. Kalau orang betul-betul jujur memberi salam, berarti dia jujur menginginkan selamat untuk saudaranya. Ayo coba terapkan itu. Belajar memberi salam dulu. Selama ini kita tidak belajar memberi salam. Tidak beres salam kita. Salamnya saya juga. Makanya saya kalau ceramah itu siap-siap dulu. Pahamin. Tidak sembarang salam. Harus dengan kejujuran. Betul-betul kita inginkan keselamatan. Assalamualaikum. Jujur inginkan keselamatan. Kalau sudah jujur, maka pahami lebih dalam. Bahwa keselamatan yang kita inginkan dalam lafaz itu assalamualaikum. Keselamatan total tanpa batas. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum, semoga kamu selamat dalam perjalanan saja. Kalau pulangnya, wallahu a'lam. Dia belum tahu bagaimana keinginannya. Ini masih
belum jujur dalam memberi salam. Assalamualaikum itu apa? Doa, minta kepada assalam, supaya assalam menurunkan keselamatan kepada kalian, keselamatan setotal-totalnya. Makanya tidak disebutkan selamat apa di situ. Selamat untuk ini dalam perkara ini. Tidak disebutkan. Yang ada adalah totalitas selamat. Itu makna assalamualaikum. Cukup antum memberi salam seperti itu tidak bisa dibayangkan itu. Hati langsung luas, lapang. Terserah orangnya jawab salamnya lebih baik atau tidak. Yang jelas kita sekedar memberi salam seperti itu sudah apa? Dan yakin Allah balas lebih baik. Apalagi kalau apa? Orang yang menjawab salam juga seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam betul-betul jujur juga minta kepada assalam. Supaya kita selamat sehebat-hebatnya. Dan ingat jamaah, menjawab salam, Allah perintahkan harus ahsan. Lebih baik daripada salamnya. Dari mana sisi lebih baiknya? Bisa dari lafadznya. Dia bilang assalamualaikum. Kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Rahmat juga. Dia bilang assalamualaikum warahmatullah. Jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawabnya lebih baik? Sebagian menguatkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tapi kalau antum anggap lemah, maka gimana yang paling kuatnya? Niat. Harus niatnya lebih kuat. Keinginannya lebih kuat. Dadanya lebih lapang. Cintanya dia supaya saudaranya dapat selamat lebih hebat. Harus lebih baik. Itu adabnya dalam menjawab. Coba praktekkan itu. Kalau ini dipraktekkan sesama muslim, subhanallah. Tidak usah dulu antara guru dengan murid, ustadz dengan murid. Coba praktek yang itu, jujur. Minimal masuk masjidnya. Minimal apa? Salam, salam habis sholat, salam kemana itu? Siapa yang kita salam itu? Assalamualaikum. Siapa itu? Ini di kiri kanan. Assalamualaikum. Jujur beri salam di situ. Kalau paham ini, maka lanjutkan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat dulu. Ayo. Bukan hanya salam ya. Kita inginkan juga apa? Warahmatullah. Rahmat Allah untuk kalian. Inginkan betul supaya berapa rahmat di sini. Tidak dibatasi. Kalimat tunggal disandarkan kepada Allah, maka kembali kepada makna. Sehingga artinya apa? Seluruh rahmat Allah, apapun rahmat Allah untukmu. Coba jujur menginginkan itu untuk saudaranya. Assalamualaikum warahmatullah. Seluruh selamat, seluruh rahmat untuk kalian. Ini dipraktekkan. Antum praktekkan itu tuntas banyak clash. Tuntas banyak clash. Antum ada clash sama seseorang. Cukup jujur, sampaikan seperti itu. Dan kapan dia jujur jawab salam dengan benar, hilang itu. Hilang itu permasalahan. Tanpa diungkit-ungkit. Hilang permasalahan. Antum punya permasalahan sama istri. Permasalahan di rumah. Cukup salamnya salam yang benar. Masuk ke rumah, salam yang benar. Salam yang benar. Betul-betul inginkan salam itu. Yang di dalam juga inginkan salam itu. Maka apa? Tuntas sudah itu. Hilang itu permasalahan. Apalagi kalau dilanjutkan. Wabarakatuh. Woi subhanallah. Ini jamak lagi nih. Berkah. Judulnya apa ini? Negeri yang diberkahi. Mau supaya negeri diberkahi,
Salam saja yang benar. Salam yang benar. Salam yang benar itu karena la ilaha illallah. Salam yang benar itu karena wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Salam yang benar itu karena saya orang solat, saya orang berpuasa, saya orang haji, saya orang zakat. Salam yang benar itu karena saya beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, takdir baik, dan seterusnya. Salam yang benar itu karena dia yakin Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Nah, kemudian jiwai makna salam itu. Terapkan itu. Praktis sekali. Berubah ini. Keberkahan. Seluruhnya akan jadi keberkahan. Bukan hanya keberkahan. Rahmat totalitas. Bukan hanya rahmat. Keselamatan. Dunia, alam barzah, akhirat. Dengan salam. Kalau ini terpahami, maka lanjutkan simpulan besarnya. Pengajaran Nabi tentang salam ini ingin memahamkan lebih besar bahwa doa dan mendoakan, berdoa dan saling mendoakan sesama muslim itu adalah sebab masuk surga yang terhebat. Kenapa? Karena doalah ketakwaan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa. Akram. Tidak ada yang paling akram di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa. Di antara doa apa? Assalamu alaikum. Ayo ikhwah, berdoa. Kekuatan doa, kekuatan keberkahan. Diri, rumah, daerah, negeri. Keberkahan di dunia, di alam barzah, di akhirat. Kekuatan kebaikan seluruhnya itu doa. Hanya doa yang benar, yang jujur. Dosa dulu terlalu doa-doa hebat. Doa-doa yang lebih hebat dulu. Dosa dulu doa-doa hebat. Mulailah dulu dengan doa-doa yang lebih hebat. Maksudnya, tidak usahlah dulu doa-doa seperti yang Nabi katakan. Kepada Shaddad bin Aus misalnya. Shaddad bin Aus, kalau manusia, idak tanazan nas ad-dahab wal fiddah. Kalau manusia sudah jadi pengumpul emas dan perak. Orang-orang sudah punya gunung emas sudah. Pabrik emas sudah. Emas dan perak sudah. Kantongnya, kiri kanannya, mulutnya juga sudah emas. Giginya emas semuanya sudah. Kalau orang sudah mengumpul, berlomba, berpacu dalam emas dan perak, maka kamu miliki gudang harta ini. Nabi sebut doa. Ini mengalahkan emas dan perak. Dan penyelamat dari fitnah dunia. Tidak usahlah doa ini dulu. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Wal azimata ala rushd. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik. Wa as'aluka syukra ni'matik. Wa husna ibadatik. Wa as'aluka qalban salima. Wa lisanan sadiqa. Wa as'aluka min khairi ma ta'alam. Wa a'udhu bika min syarri ma ta'alam. Wa astaghfiruka lima ta'alam. Innaka anta allamul ghuyub. Tidak usahlah dulu doa ini. Ada doa yang lebih hebat lagi. Tapi lebih ringan, praktis. Semuanya orang tahu. Bismillah. Bismillah. Apa artinya bismillah? Ayo. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Salah. Apa artinya bismillah? Ayo. Saya minum. Bismillah. Artinya hanya dengan memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Melalui seluruh nama-namamu. Engkau yang maha berhak untuk disembah. Yang paling dicintai. Paling diharapkan. Paling ditakuti. Dengan semua itu, saya minum. Itu artinya. Jadi kalau makan, saya makan. Mau tidur, saya tidur. Beda-beda maknanya. Mau baca Al-Quran, saya membaca Al-Quran.
Itu bismillah. Bismillah jamaah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menelaah doa paling hebat. Ternyata beliau simpulkan doa paling hebat itu doa minta tolong. Kemudian ternyata ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang merupakan apa? Kesimpulan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu apa? Ilmu, tempat kembali semua ilmu dalam surah Al-Quran. Dan Al-Quran itu apa? Tempat kembali semua kitab. Kalau begitu apa? Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempat kembali semua ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah beriringan dengan apa? Minta pertolongan. Dan doa minta tolong yang paling terkenal apa? Bismillah. Bismillah. Tidak ada yang kalahkan bismillah. Kalau ada yang bisa kalahkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim itu di awal surah. Tidak ada yang bisa kalahkan bismillah. Makanya bismillahirrahmanirrahim mengawali semua surah. Mau makan, bismillah. Mau minum, mau ini. Dan ini doa minta tolong menyeluruh. Dan kalau kita pandai dalam meminta tolong, mengikutkan saudara kita, subhanallah, luar biasa. Ada doa minta tolong yang lebih indah, lebih hebat, lebih tinggi lagi. Di satu sisi, apa itu? Doa minta tolong sebelum salam. Yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, saya cintai kamu. Saya cintai kamu. Karena itulah saya wasiatkan kamu. Jangan pernah meninggalkan kalimat ini sebelum salam. Allahumma a'inni. Allahumma a'inni. Bantu saya ya Allah. Ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ikutkan orang lain. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadik. Dan jangan jadikan hanya di situ. Baca di waktu-waktu mustajabah. Doakan saudara kita. Bantu. Apalagi yang bersama dengan kita di satu ma'had, di satu kajian, di satu pekerjaan, di satu pabrik, di satu lokasi, di satu usaha. Minta Allahumma a'inna, bantu kami. Ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kalau kita jujur minta bantuan di situ, subhanallah, persaudaraan itu sangat hebat. Dan keberkahan akan semakin hebat. Dan seharus-harus orang yang kita doakan adalah para penguasa kita, para aparat kita, orang-orang kaya kita, orang-orang yang andilnya terhadap kaum muslimin sangat besar, sangat luas. Dan jangan lupa, yang paling wajib adalah mendoakan kedua orang tua. Anak istri, ikutkan dalam doa kita. Ini semoga menjadi akhir pembahasan untuk semakin terjalinnya persaudaraan kaum muslimin, perhebat salam, perhebat saling meminta pertolongan, perhebat doa dan saling mendoakan. Dan supaya terwujud keberkahan, keamanan negeri kita, perhebat doa dan saling mendoakan. Dan supaya terbentuk persiapan menyongsong Ramadan, maka mulailah memperbanyak, memperhebat doa. Agar supaya masuk Ramadan, kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena paling banyaknya doa-doa kita yang diterima. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang merupakan awal yang terus berkelanjutan. Pertemuan yang menjadi sebab pertemuan selanjutnya. Setidak-tidaknya pertemuan dalam taman surga di dunia kita harapkan menjadi perjumpaan dalam taman surga di akhirat. Amin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar
Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustadz Khidir Muhammad Sunusi atas materinya yang telah disampaikan mulai dari tadi malam hingga sore hari ini. Materi yang sangat bagus, materi yang sangat banyak. Tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan beliau dengan memberikan ilmu dengan pahala yang sangat besar. Insya Allah beliau sore ini akan beranjak ke Parigi. Kita sama-sama mendoakan kesehatan, keselamatan untuk beliau, dan tentunya sebagai seorang murid kita selalu mendoakan guru-guru kita, mendoakan kebaikan guru-guru kita. Semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian kami informasikan untuk sesi terakhir, paling terakhir, ya insya Allah sebentar malam pada maghrib akan ada kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nur Samsul Komar dengan tema hijrah yang ternoda. Sekali lagi untuk tema sebentar